Pukul 8 malam, Aina yang sejak pulang sore tadi tak pernah keluar kamar, kini merayap keluar perlahan karena takut ketahuan Arhan. Ia ingin pergi ke tempat pesta Sela karena janjian dengan Kinos bertemu di sana. Mau kemana? Tanya Arhan yang tiba-tiba muncul dari arah belakang. Aina menoleh dengan raut wajah panik. Mau ke pesta Kak Sel? Tenang saja, aku akan naik taksi. Sampai jumpa di sana, bye. Kau pergi bersamaku, ucap Arhan sambil menarik bahu Aina. Heh. Aina tadinya berpikir Arhan akan marah karena tingkahnya sore tadi, tapi ternyata tidak. Lagi-lagi pria itu kembali ke setelan awal, sangat dingin dan angkuh. Sesampainya di tempat tujuan, Aina menggedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Ternyata tempat yang dimaksud Sela adalah bar, tetapi bar tersebut sangat mewah dan berkelas, sangat berbeda dengan tempat Mami Mari. Tadinya juga, Aina sangat bersemangat karena Kinos akan hadir, tetapi pria berkacamata itu tiba-tiba saja mengirim pesan jika tidak bisa ikut karena ada satu pekerjaan dadakan. Tahu seperti ini, tidur di rumah saja, batinnya. Aina. Pandangannya beralih melihat ke arah Sela yang sedang duduk di sofa. Bukannya kau sering pergi ke tempat seperti ini, kenapa terlihat kaget? Tanya Arhan tiba-tiba. Aina hanya menghela napas lalu melangkah menghampiri Sela. Akhirnya kamu datang, enjoy ya. Ini tempat favorit kami, ucap Sela kepada Aina. Oh iya, terima kasih. Aina tersenyum lalu duduk di samping seorang mua yang siang tadi mendadaninya. Pandangan Aina kembali melihat Arhan dan Sela yang sedang mengobrol dengan akrab, bahkan Sela dengan santai melingkarkan tangannya di lengan Arhan. Sungguh Aina tidak bisa melihat di mana letak ikatan pernikahan yang terjalin di antara mereka. Arhan punya dunianya sendiri dan ia merasa hanya sedang singgah sebentar, untuk melihat kehidupan seorang Arhan Adiaksa, bukan untuk memilikinya. Aina tiba-tiba mengingat ucapan kakek yang meminta ia menjadi istri yang baik tapi sedikit pun tidak ada celah untuk Aina masuk ke hati pria itu. Ia hanya orang asing dan saat ini Aina merasa semakin asing. Waktu terus berjalan dan semua orang mulai melompat, menari dengan diiringi musik dari disc joki. Di sofa, tinggallah Aina dan Arhan yang tidak ikut berpesta bersama yang lain. Apa kau sedang berakting? Sejak tadi kamu hanya minum jus jeruk dan makan cemilan. Aku tahu kau suka alkohol, minum saja. Jati dirimu tak perlu kamu tutupi di sini. Sahut Arhan dengan tatapan tajamnya. Aina mencoba untuk diam saja. Akhirnya dia paham kenapa Arhan diam dan membiarkan dia ikut ke tempat ini. Ya, karena pria itu ingin menunjukkan bahwa inilah tempat di mana seharusnya Aina berada. Setelah beberapa saat hening, Aina bangkit dari posisi duduknya. Ia melangkah menuju meja bartender. Han, kenapa kau biarkan dia ke sana? Nanti kalau dia salah pesan bisa teler dia, sahut Alvin yang datang menghampiri sahabatnya. Seringai tipis tergambar jelas di wajah Arhan. Ia meneguk wine-nya seraya memandangi Aina yang sedang duduk di kursi bar. Kamu lupa atau bagaimana? Dia bukan hanya sudah biasa dengan tempat seperti ini, tapi dia juga pasti sudah terbiasa dengan minumannya. Kau ini. Alvin duduk di sebelah Arhan lalu menuang minuman ke dalam gelasnya. Suara dentuman musik semakin riuh terdengar. Alvin yang hendak berdiri, tak sengaja memandang ke arah Aina. Nah kan, sudah aku bilang. Kau bilang dia suhu, itu buktinya apa? Dengan malas Arhan menoleh dan matanya pun seketika memicing, saat melihat kepala Aina terbaring di meja bar. Apa lagi ini? Dengan cepat ia melangkah menghampiri Aina. Tentu saja dia panik, jika terjadi sesuatu dengan wanita itu,
dia pasti akan dicoret dari kartu keluarga. Ah, tidak mungkin lebih buruk, Arhan akan dicoret sebagai pewaris tunggal keluarga Adiaksa. Hei, bangun. Kamu baik-baik saja. Mana mungkin dia baik-baik saja, wajah saja merah seperti udang rebus, sahut Alvin ikut khawatir. Aina mengerja perlahan saat melihat Arhan berada di sampingnya. Perlahan ia menegapkan kepala dengan tubuh yang masih lunglai. Kau? Arhan dan Alvin tersentak. Aku kenapa? Tanya Arhan. Aina tersenyum sinis, lalu melangkah mendekati pria itu. Sejenak kepalanya tertunduk, hingga akhirnya ia menegapkan kepala menatap Arhan dengan jarak dekat. Kau jelek. Hah, dia. Jujur sekali, sahut Alvin tak kuasa menahan tawanya. Sementara Arhan semakin kesal dengan tingkah Aina. Kamu benar-benar tidak bisa Mi. Kap. Satu ciuman Aina berikan tepat di satu bibir suaminya. Oh my god, ucap Alvin terperangah. Dari jarak beberapa meter Sela dan yang lainnya pun menyaksikan adegan tak terduga itu. Tubuh Aina menggeliat pelan seiring mata yang terbuka. Kedua matanya menyipit melihat cahaya lampu di atasnya lalu mulai bertanya-tanya, di mana dirinya saat ini. Ruangan itu terasa sangat asing. Kamu sudah bangun. Kepalanya menoleh, ia menatap tak percaya ke arah Arhan yang melangkah dengan keadaan setengah polos. Dengan jelas Aina bisa melihat deretan roti sobek yang begitu kokoh dan ditumbuhi sedikit bulu di sekitar pusar. Mas, kita di mana? Bukannya menjawab, Arhan malah duduk di tepi ranjang. Tangan kanannya bergerak mengusap dahi Aina yang dibasahi keringat. Tatapannya tak bisa diartikan, tetapi raut wajahnya memperlihatkan gelora yang menggebu untuk dituntaskan. Maafkan aku menuduh kamu tidak. Perempuan dan wanita murahan. Aku menyesal, sekarang aku sadar kamu masih sangat polos dan tidak tersentuh. Aina menelan salivanya kuat-kuat saat tangan Arhan berpindah dari dahi ke bibirnya. Ia tahu ini tidak salah, mereka suami istri dan sudah sepantasnya saling berbagi keempatngatan. Kamu belum menjawabku, Mas. Kita di mana? Lagi-lagi Arhan tak menjawab. Ia meraih tubuh Aina dan didudukan di atas pangkal empatnya. Malam ini kita selesaikan malam pertama kita yang tertunda. Kamu membuatku sangat berempati sejak awal pertemuan kita. Namun sebelum semuanya terjadi. Aina, kau dengar aku. Aina, hah. Mata Aina terbuka sempurna saat merasakan pipinya berdenyut, seperti dicubit. Namun, tiba-tiba ia terlihat bingung karena situasi tiba-tiba berubah. Di hadapannya kini bukan hanya ada Arhan tapi juga ada Alvin, Sela dan beberapa orang lainnya. Semua orang terlihat bernapas lega saat melihat Aina membuka mata. Akhirnya kamu sadar, hampir saja kami bawa ke rumah sakit, ucap Alvin sambil menyeka keringatnya. Aina masih menatap bingung, ia melihat tubuhnya masih terbalut pakaian lengkap. Kemudian beralih menatap Arhan yang masih bersikap acuh. Akhirnya Aina menyadari jika semua yang terjadi hanyalah mimpi. Aina, kamu minum segelas whisky dan langsung mabuk. Kamu tidak biasa minum? Tanya Sela. Nampak khawatir. Iya. Alvin menghela napas panjang lalu berbalik pergi dari ruangan VIP bar tempat mereka berpesta. Berdirilah kita pulang, ucap Arhan lalu berbalik pergi. Sela membantu Aina berdiri dan menuntunnya melangkah keluar dari ruangan itu. Sesampainya di parkiran ia juga membantu Aina masuk ke dalam mobil. Bersandarlah, cari posisi yang nyaman. Aina hanya mengangguk karena kepalanya masih pusing. Dari jendela mobil ia bisa melihat Sela dan Arhan sedang bicara. Entah apa yang sedang mereka bahas hingga akhirnya Arhan masuk ke dalam mobil dan tancap gas meninggalkan halaman bar.
Sepanjang perjalanan Aina hanya bisa diam seraya memandang keluar jendela mobil. Ia masih tak mengerti kenapa dirinya bisa bermimpi psikotis tadi. "Kau benar-benar tidak biasa minum alkohol?" tanya Arhan tiba-tiba. Aku tidak tahu kalau whisky tadi itu alkohol, pantas saja pahit," jawab Aina, lirih. Suasana kembali hening. Arhan mempercepat laju mobilnya agar bisa sampai di rumah dengan cepat. Sejak tadi berapa kali ia memegangi bagian bibirnya yang terasa kebas dan sedikit nyeri karena tadi bukan hanya dicium Aina tapi juga digigit. Padahal sudah beberapa jam sejak aksi tak terduga Aina yang menciumnya di tengah. Orang banyak, tapi masih saja meninggalkan sisa rasa yang membuat ia merasa aneh. Sesampainya di rumah, Aina mencoba untuk bangkit tapi kepalanya benar-benar berat, dahinya pun kembali berkeringat. Efek minuman tadi masih amat kentara ia rasakan. "Kau mau tidur di sini? Ayo turun." Arhan segera keluar. Aina mengerahkan seluruh kekuatan yang ia punya untuk bisa keluar dari mobil. Ia tak ingin terlihat lemah di depan Arhan. Sudah cukup malam ini ia merasa kembali dihina oleh pria itu. Melihat Aina yang berjalan lunglai, membuat Arhan sedikit gemas. Beberapa kali tangannya hendak bergerak menuntun sang istri, tetapi gengsinya melebihi rasa simpatinya. Akhirnya Arhan memilih untuk berjalan di belakang Aina. Kalau saja nanti wanita itu pingsan, ia bisa langsung menangkapnya. Ia berusaha terus menahan diri untuk tidak peduli, tetapi ketika Aina menaiki tangga dengan tubuh lunglai, Arhan tak bisa lagi menahan diri. "Mas, mau apa?" Mata Aina membulat saat Arhan menggedongnya ala bridal style. Ia kaget karena masih terbawa mimpi tadi. "Kalau kau jatuh dari tangga, aku malas membawamu ke rumah sakit. Jadi diam saja, jangan salah paham." Pipi Aina menggelembung, cemberut. Siapa juga yang berpikir tidak-tidak. Tanpa menanggapi ucapan Aina, Arhan melangkah menaiki tangga menuju lantai 2 rumahnya. Dan sepanjang perjalanan pula, beberapa kali Aina mendogak menatap suaminya. Entah apa yang ia miliki pikirkan. Sesampainya di depan pintu kamar, Arhan menurunkan Aina dengan cepat. Ia terlihat begitu lelah karena di bar tadi dibuat panik dan kaget karena ulah Aina. Mungkin saat ini Arhan menyesali sikapnya yang terlalu sok tahu tentang kepribadian Aina. "Apa tadi aku membuat kekacauan?" tanya Aina. Ia memperhatikan bibir bahwa Arhan terdapat luka memerah. "Apa tadi aku memukul kamu, Mas?" Mata Aina terbelalak. Refleks menyentuh bibir Arhan. Dengan cepat Arhan menepis tangan Aina. "Kamu apa-apaan sih? Jika aku mengatakan kekacauan apa yang kamu buat tadi, mungkin kamu akan berteriak tak percaya-percaya. Memangnya apa? Aku tidak merusak tempat tadi, kan?" "Ah, entahlah. Masuk sana." Aina akhirnya diam, lalu berbalik masuk ke dalam kamar. Begitu juga dengan Arhan yang segera pergi menuju kamarnya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat kartu dan PIN ATM yang ia berikan pagi tadi kepada Aina tergeletak di bawah pintu kamarnya. Ia membungkuk meraih benda pipi itu. "Dia mengembalikannya kepadaku. Apa dia tidak butuh uang?" Arhan berbalik hendak kembali ke kamar Aina, tetapi ia nampak ragu dan akhirnya memilih masuk ke dalam kamarnya sendiri. Huek, Aina kembali memuntahkan isi perutnya di wastafel. Efek minuman malam tadi membuat ia lemas, mual dan pusing hingga beberapa kali muntah. Setelah merasa lebih baik, Aina keluar dari kamar untuk membuat sarapan. Sejak tinggal di rumah itu ia berusaha memasak dan bersih-bersih sebisanya agar Arhan tidak terus sinis dan berteriak kepadanya. Sesampainya di dapur ia meneguk segelas air putih hangat dari dispenser. Rasanya lebih nyaman.
Aina berbalik hendak mengambil bahan-bahan di dalam lemari pendingin, tetapi lagi-lagi ia tersentak melihat Arhan berdiri di sana, masih dengan kaos oblong hitam dan celana pendek di atas lutut. Menyadari Aina memperhatikannya, Arhan menoleh sambil meneguk air dingin yang ia ambil dari dalam lemari pendingin. Aku akan memasak nasi goreng telur, karena hanya bahan itu yang ada di kulkas. Nanti setelah pulang kuliah, aku akan langsung belanja. Arhan melemparkan botol minumnya ke tong sampah lalu kembali menatap Aina. Kamu tahu bahan makanan beli pakai uang, tapi kenapa kamu kembalikan kartu yang aku beri? Aku sudah punya, diberi kakek. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil sepeser pun dari kamu, Mas, ucap Aina lalu melangkah melewati Arhan untuk mengambil telur di kulkas. Arhan nampak terdiam seraya memperhatikan Aina. Wanita ini sepertinya benar-benar polos. Apa benar dia masih perawan? Dia bukan wanita bayaran yang disentuh oleh banyak laki-laki. Ah tidak, aku tidak akan terkecoh kali ini. Cukup Marina yang berwajah malaikat taunya simpanan om-om, batin Arhan. Di tengah keheningan yang tercipta antar keduanya, terdengar bel pintu berbunyi. Tanpa pikir panjang Arhan segera melangkah keluar dari area dapur menuju pintu utama. Bel terus berbunyi berulang kali hingga buru-buru Arhan membuka pintu. Kakek. Kedua mata Arhan membulat melihat kedatangan kakeknya dan asisten Charlie. Ternyata kamu masih di rumah, Aina mana? Tanya Tuan Adiaksa tanpa basa-basi. Di dalam, dia sedang Kakek. Aina tiba-tiba datang, berhambur memeluk Tuan Adiaksa. Kapan pulang? Kenapa tidak bilang? Tuan ingin memberikan surprise untuk kalian, sahut asisten Charlie. Ah begitu. Ayo masuk, Kek. Aku baru saja mau Aina tak bisa melanjutkan ucapannya saat tiba-tiba saja kembali merasa mual. Aina, kamu baik-baik saja? Aku. Huek. Maaf aku ke belakang sebentar. Aina melangkah cepat meninggalkan tempat tersebut. Loh kok? Tuan Adiaksa menatap bingung ke arah Arhan. Baru kakek tinggal 2 minggu, istri kamu sudah huek, dia hamil. Hah, hamil. Arhan terbelalak mendengar pertanyaan kakeknya.